Halo semuanya, pada video kali ini saya sebagai salah satu, representasi dari PT Macan Jaya akan, melakukan pemasukan master data ya, di mana nanti kita akan membuat database PT Macan Jaya dan, melakukan konfigurasi awal dengan memasukkan master data. Oke, pertama-tama di sini kita harus membuat dulu, database-nya pada, eee, website Macan Jaya ya, yang sudah kita config sebelumnya pada video sebelumnya. Ini kita beri nama sesuai dengan, arahan. Oke, langsung saja kita beri namanya, ini Macan Jaya. Oke, di sini kita sudah mengisi, database nama dan email dan password juga. Ini untuk phone number ini tidak required ya, tidak usah diisi dulu mungkin. Lalu untuk language dan country. Oke, di sini saya, tidak menggunakan demo data karena kita akan meng-setup dari awal. Oke, kita create saja langsung. Oke, di sini untuk database Macan Jaya sudah, terbentuk ya. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi company kita, karena ini masih data baru ya. Kita setup saja company-nya, kita edit dengan nama PT Macan Jaya. Oke, ini untuk jalan mungkin tidak terlalu penting, kita coba oke Fasilkom Raya saja. Lalu website-nya kita samakan, seperti itu ya. Lalu untuk currency IDR benar, city-nya mungkin kita samakan saja ya. Oke, di sini, yang cukup penting penambahan logo, langsung saja kita import ya, logo Macan Jaya. Oke, di sini sudah install, kita save. Oke, di sini untuk company-nya sudah ter-define ya, Macan Jaya. Selanjutnya adalah, kita men-setup user dan companies-nya ya. User and companies-nya kita coba untuk import. Di sini, eee, kita sudah membuat master data user ya. Oke, kita langsung saja tinggal mengimportnya melalui, settings selalu import dan kita akan load file, kita klik, file template-nya, kita coba untuk tes import ya. Oke, di sini ternyata ada yang masih ada, problem ya. Oh, ini karena, oke kita harus mengkonfig lagi ya, mengkonfig, template-nya. Sepertinya sih karena ada 2 sheets ya. Kita coba me-load-nya di sini. Oke. Oke, ini kita enable editing lalu kita delete ya sheet ini. Ini kita delete. Oke, di sini jadinya yang hanya satu ini saja ya, kita save. Oke, sekarang kita coba untuk, import lagi ya. Oke, di sini, kita tes import, oke. Di sini the value of the field login at row 2. Oke, di sini berarti ya, eee, sepertinya kita, men-delete saja ya, men-delete adminnya nanti kita akan config sendiri untuk adminnya. Ini kita delete saja satu row. Oke, kita pindahkan ke row atas. Ya, kita save. Oke, lalu kita coba untuk, load new file.
Oke ini, everything seems valid ya, berarti sudah bisa harusnya. Coba kita import. Oke di sini, semuanya sudah berhasil. Oke di sini, semua nama sudah terimport ya, untuk, masing-masing user. Coba kita, eee, logout ya, coba kita logout dan masuk, apakah sudah bisa? Kita ke, mmm, coba tes. Oke, lalu password-nya Salesmanja. Salesmanja. Oke, di sini sudah bisa berarti ya, untuk import user-nya sudah aman semuanya. Kita masuk sebagai admin lagi ya, eee, karena kita perlu mengkonfig lagi. Oke, di sini, kita sudah login sebagai admin ya. Lalu selanjutnya adalah kita menginstal modul-modul yang akan dibutuhkan, oleh perusahaan Macanjaya. Oke, kita coba saja langsung, untuk mendownload, menginstal aplikasinya. Pertama sales. Oke, di sini, modul sales sudah ada ya. Lalu selanjutnya adalah modul purchase. Kita install saja. Oke, di sini untuk modul purchase sudah terinstall. Selanjutnya adalah, counting ya, ini ekstra modul. Jadi kita harus memasukkannya pada directory, seperti biasa ya, seperti kita menginstal extra modules. Oke, di sini counting sudah, terinstall. Mungkin selanjutnya adalah inventory ya, inventory. Oke, di sini, inventory sudah terinstall. Selanjutnya adalah contacts ya, untuk partner-partner maupun vendor-vendor. Oke, selanjutnya adalah, modul point of sales ya, karena kita akan menggunakan modul ini untuk Macanjaya. Oke, ini adalah beberapa modul yang, kita butuhkan. Mungkin pada masa yang akan datang kita memerlukan modul lainnya, nanti kita tinggal menginstal lagi ya. Nah ini sifatnya modular ya, bisa di-install atau di-uninstall secara cepat ya. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan, konfigurasi user ya. Kita akan mengactivate developer mode. Oke, kita akan ke settings dan kita ke user. Di sini kita akan melakukan konfigurasi manajer-manajer ya, di mana pada informasi tambahan terdapat, deskripsinya. Pertama untuk, di sini kita coba edit ya. Dia adalah, manajer dari sales. Oke, kita langsung saja kita beri tag manager untuk sales dan kita save ya. Oke. Selanjutnya adalah untuk manajer dari purchase. Di sini kita langsung saja tag menjadi manager. Oke, kita save. Lalu adalah, manajer warehouse ya. Di sini kita akan coba ke Oke, jadi di sini, sepertinya kita akan meng-add manage multiple warehouses. Multiple warehouses. Ya, oke, selesai. Oke, selanjutnya adalah, accountant. Di sini kita add saja untuk accountant. Dia adalah
Oke, accountant ya, accountant. Oke, kita save. Oke, selanjutnya di sini ada manajer toko cabang ya. Kita add multiple stock location. Oke. Oke, itu beberapa konfigurasi user yang sudah kita lakukan ya. Selanjutnya kita akan uh, mengedit inventory valuation ya. Oke, kita akan ke inventory, lalu kita ke configuration, lalu product categories. Di sini kita akan mengedit satu-satu ya. Kita edit untuk automatic dan average ya. Oke, kita save. Kita di sini mengimplementasikan AFCO ya. Oke, di sini semuanya sudah otomatis dan mengimplementasikan AFCO. Oke, selanjutnya adalah penggantian separator format yang awalnya 3,0 jadi 3,0,3. Di sini pada translation selalu language ya, dan jangan lupa untuk menyalakan developer mode. Lalu kita edit ya, kita sisipkan lagi ya. Oke, kita save. Oke, sekian adalah konfigurasi awal dari database PT Macan Jaya. Untuk selanjutnya adalah instalasi master data pada database kami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian setelah melakukan install modul dan initial setup. Jadi terdapat sedikit setting yang perlu dilakukan, yaitu pada settings, general settings, inventory, dan kemudian unit. Units of measure yang pertama, dan yang kedua adalah storage location. Nah, jika sudah, kita bisa mulai melakukan import master data yang dimulai dengan chart of account. Kita bisa ke chart of accounts. Nah, di sini kita perlu menghapus semua jenis akun kecuali beberapa, itu kas, piutang usaha, persediaan, hutang usaha, PPN keluaran, PPN masukan, stok interim, dan penjualan. Jadi kita akan mulai hapus kecuali kas, piutang usaha, persediaan lainnya, kemudian hutang usaha, PPN keluaran dan masukan, kemudian
Stok interim juga tidak. Kita hapus. Kemudian kita akan menghapus sisanya soal yang tadi. Dikurangi penjualan, serta harga pokok penjualan. Nah, sisanya yang dihapus juga. Nah, jika sudah, kita dapat mulai mengimport. Jadi ini template yang kami gunakan, sudah saya download. Kita akan coba mengimport. Kita akan coba import chart of account. Kita tes import terlebih dahulu apakah berhasil. Sepertinya template kita valid dan kita dapat mulai melakukan import. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita akan melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian ini digunakan dengan mengakses technical settings. Kita untuk lebih mudah kita akan membuka dua tab. Technical settings di maaf, sebelum technical settings kita perlu melakukan adjustment di chart of account-nya terlebih dahulu di configuration chart of account. Kemudian dari account yang kita sisakan tadi kita perlu menggantinya dengan yang kita import. Misalnya kita buka lagi satu tab. Kita akan memindahkan akun yang kita import ke akun yang default supaya terlink. Jadi kita akan pilih akun yang pertama, kas kecil. Kemudian untuk yang diganti itu yang kas, kita cukup melakukan edit, kita copy yang mau kita pindahkan, misalnya kas kecil ini mau kita pakai jadi cash. Kita copy kodenya, kita samakan name dan type nya. Kalau sudah maka bisa di save, tapi kalau di save nanti akan ada kodenya ini. Nah, kalau sudah yakin kita bisa menghapus yang duplikat ini, lalu yang default kita simpan, dan begitu seterusnya. Untuk yang
ada existingnya dan mau kita unlink dan kita link ke yang akun baru. Jadi yang kedua itu adalah piutang usaha. Kita sama kayak tadi. Namanya udah sama ya. Terus yang lama kita hapus, save. Terus kemudian persediaan. Kita akan pindahkan ke misalnya yang ke part komputer ini. Jadi kita copy kodenya, terus yang lama kita hapus. Kemudian kita save. Sudah. Selanjutnya utang usaha. Namanya sudah sama, kita perlu ganti kodenya aja. Yang lama kita hapus. Kemudian PPN. Terganti ya, namanya udah sama, berarti kita hapus saja yang lama. Kemudian PPN masukkan. Sama. Setelah itu stok interim. Kita akan copy, namanya sama, cuma ini reconcile-nya low. Oke, kita hapus dulu yang lama. Oke, kita ganti. Oke, sudah. Terus penjualan maaf.
ini maksudnya kita ganti hapus. Dan yang terakhir harga pokok. Ganti. Oh iya, harusnya diganti tadi yang sebelumnya. Namanya sepertinya belum. Ini harusnya namanya part komputer. Oke. Sudah untuk unlink chart of account. Nah, selanjutnya jika sudah unlink dan memindahkan linknya ke akun yang baru, kita akan mengubah sedikit technical settings pada Odoo. Jadi saya akan buka tab baru. Akan developer mode lagi. Kemudian kita ke technical settings di company properties. Jadi kita perlu menyamakan beberapa value company properties ke value lainnya. Jadi kita akan buka dua tab. Yang pertama itu adalah property stock account. Jadi yang output dan output underscore kategori ID ini value nya perlu disamain. Jadi kita copy, berarti yang ini kita samain. Oke, udah. Selanjutnya yang input. Oke, next. Kita perlu mengosongkan value beberapa properties. Yang pertama itu expense
ID. Ya, ini perlu kita kosongkan. Terus income. Selanjutnya satu lagi properti. Juga. Nah, begitulah untuk yang technical settings setelah JOA import. Selanjutnya Rahel akan menjelaskan import master data bagian selanjutnya. Chart of account-nya sekarang saya akan membuat bank-banknya terlebih dahulu. Jadi yang pertama ini kita akan udah ada dua bank ya yang dipakai oleh perusahaan Macan Jaya. Yang pertama adalah BCA, identifier code-nya BCA1. Nah, langsung aja. Terus kita buat lagi. Yang kedua adalah BNI. Oke, kita klik save. Nah, ini banknya udah ada. Sekarang kita akan membuat bank. Pertama dari menu accounting dulu. Kita add bank account-nya. Journal ini ya. Account number ini. Banknya kita pilih BNI, kodenya 98. Kita create. Oke, kita buat lagi untuk yang BCA. Nomornya ini. BCA ini 99. Kita create. Oke, nah kalau udah nanti ini akan udah terbuat ya jurnal sesuai dengan bank yang tadi kita buat. Oke, ini udah ada yang tadi kita tambahin. Sekarang kita buka lagi, kita lihat jurnalnya. Nah, kita edit yang BNI dulu. Ini udah ya, dimasukin defaultnya BNI udah. Terus advanced setting kita klik kita mau mengimport vendor-vendor dan juga customer kita. Pertama yang vendor dulu ya. Ini langsung aja kita import out file. Ini kita tes import dulu. Oke, ini ada dua vendor, cuma mungkin vendor utama kita adalah PT kita. Langsung aja kita import. Oke, udah sukses. Sekarang kita akan mengimport, nah ada logo juga. Sekarang kita akan mengimport si customer. File.
Oke, sudah. Sekarang kita tes import. Oke, langsung kita import aja untuk si customer-customer. Oke, ini ya, jadi ada sekolah, ada perusahaan, ada software house juga. Oke, nah selanjutnya kita akan mengkonfigure beginning balance kita, saldo awal kita tuh seperti apa. Oke, ini bisa ke accounting, journal entries. Kita klik import. Oke, langsung aja kita import. Oke, selanjutnya kita akan di invent. Oke, sekarang kita akan men-setup juga inventory-nya. Di unit of measures. Oke, sekarang saya akan mengimport unit of measures-nya. Langsung aja kita import code file. Kita pilih unit of measure. Kita import, lalu kita import. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai import master data untuk bagian inventory. Jadi yang pertama kita akan melakukan import untuk produk kategori, itu dapat diakses di inventory, kemudian configuration dan produk kategoris, kemudian kita import, pilih filenya. Kebetulan saya sudah mengunduh dari master data yang sebelumnya kami buat, kategori barang. Untuk memastikan kita coba tes import dulu, kemudian kolomnya dapat dilihat itu ada nama kategorinya, kemudian akun pengeluaran, akun income, terus input dan output, terus ada stock valuation juga, dan kita ingin menerapkan inventory valuation dan costing method apa. Dan dalam hal ini kita karena perpetual jadi automated, dan costing methodnya kita menggunakan average costing. Kita coba tes import, sepertinya valid. Maka kita dapat melakukan import. Ya, kita berhasil melakukan import untuk produk kategoris. Nah, selanjutnya setelah melakukan import kategori, kita dapat mulai melakukan import untuk master data produk di menu master data, kemudian products, kemudian kita pilih import, pilih filenya. Nah, kemudian kita akan coba tes import terlebih dahulu. Oke, baik, sepertinya sudah valid. Jadi untuk kolomnya itu ada nama produknya, kemudian ada kategori yang sesuai dengan produk tersebut, kemudian type-nya, terus internal reference, sales price, harga penjualan, dan cost. Kemudian terdapat kolom-kolom lainnya seperti apakah bisa dibeli atau dijual, kemudian unit of measure, dan costing methodnya yaitu average. Nah, kita akan import saja langsung. Nah, maka kita sudah berhasil melakukan import data produk. Kemudian untuk import price list, kita di module sales, kita ke products, kemudian price list, kita bisa import di sini. Terus kita pilih
bisa tes terlebih dahulu. Jadi untuk yang price list ini ada beberapa kolom, misalnya price list lainnya adalah jenis price list, misalnya kita buat promosi untuk beberapa jenis barang. Ada komputer murah meriah, ini ada Dell desktop, itu akan ada diskon untuk dia. Kemudian dia jenisnya adalah fixed price, tanggal berlakunya itu dia diskonnya pada semester kedua untuk tahun 2021. Dan fixed price-nya dapat dilihat di sini, dia diskon jadi 14.500.000, terus yang ini jadi 18 juta. Kemudian jika kita sudah yakin, kita bisa lakukan import, maka price list akan terbuat. Sekian untuk yang price list. Kemudian untuk yang master data terakhir, yaitu adalah saldo inventory, itu dapat kita import di operations, karena ini adalah inventory adjustments. Jadi kita bisa di inventory adjustment, kemudian kita import, pilih file yang sesuai, kemudian kita tes dulu. Nah, jadi kolomnya ada accounting date, inventory reference, location, kemudian jenis produknya, terus quantity sebenarnya di gudang kita berapa. Lalu ada unit of measure, kemudian kita coba import, kan tadi udah ya. Kalau udah berarti kita bisa import. Nah, ini udah jadi draft. Kalau sudah yakin benar, kita bisa start inventory. Kemudian kita bisa validate untuk memvalidasi jumlah sebenarnya. Nah, sekian untuk yang import stock saldo inventory. Nah, selanjutnya dikarenakan kita menggunakan inventory perpetual, jadi ketika kita melakukan posting saldo stock inventory, itu akan mengubah akun untuk persediaan, padahal sebenarnya itu bukan, tapi hanya untuk menambah barang di database Odoo kita. Jadi kita perlu mengadjustment. Jadi kalau dilihat tuh ini balance-nya itu nambah, padahal ketika kita ngepost saldo inventory itu nggak nambah persediaan. Jadi nanti kita akan pindahin ke stock interim aja nih, yaitu akun temporary untuk sistem yang menggunakan perpetual inventory atau automatic ini. Jadi saya akan membuat adjustmentnya di journal entry baru, tanggalnya sama 1 Januari. Kemudian untuk jurnalnya ini pilih yang stock journal, namanya adalah adjustment. Kemudian untuk akunnya berarti kita ingin persediaan part komputer ini di kredit dan stok interim di debit. Sebesar 110 juta. Kemudian ada juga persediaan aksesoris. Ini perlu kita sesuaikan, jumlahnya adalah
176.800.000. Dan yang ketiga ada persediaan komputer. Ini juga perlu kita adjust, 30 juta ya. Nah, sini baru kita buat stock interim. Nah, oke, kita save. Adjustmentnya kurang lebih kayak gini. Mungkin kita bisa lihat dulu. Oh, kita post dulu aja deh. Ini kayak sudah benar, jadi stock interim itu yang temporary ini akan masuk, terus yang persediaan akan dikurangi. Jumlahnya juga sudah benar. Kita post aja, kemudian kita lihat lagi di balance sheet. Nah, ini kan sudah 0 lagi ya. Baik, ini berarti udah di adjust nih. Terus melanjutkan yang tadi, yang bagiannya Rahel, setelah kita import untuk yang starting inventory, sepertinya kita belum melakukan posting, jadi kita akan melakukan posting. Nah, itu sebenarnya mudah sekali, cukup kita tekan post dan kita akan memiliki balance yang baru. Kita akan lihat hasilnya. Oh, sudah ya. Oke, baik. Jika sudah, kita akan coba lihat di balance sheet lagi. Nah, ini sudah diupdate ya dengan balance sheet yang sebenarnya. Ya, sekian untuk tutorial import master data dari PT Macan Jaya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.